Terjatuh di tikungan ke-12, Jorge Martin mengalami kecelakaan parah. Debut Jorge Martin pada seri ketiga MotoGP 2025 tampaknya kurang mulus. Pebalap asal Spanyol tersebut mengalami kecelakaan parah saat memasuki lap ke-14. Ia kehilangan kendali dan terjatuh di tikungan ke-12, memaksanya mengakhiri balapan lebih awal. Dilansir dari laman The Race pada Senin 14 April, Jorge Martin didiagnosis mengalami 6 patah tulang akibat insiden kecelakaan di MotoGP Qatar. Pada sesi kualifikasi, Jorge Martin berhasil meraih posisi ke-14 dan hanya tertinggal sedikit dari posisi Q2. Ia menunjukkan performa yang menjanjikan pada MotoGP Sprint, berada di posisi 10 besar sebelum akhirnya berakhir di posisi ke-16. Sayangnya, setelah kecelakaan tersebut, Jorge Martin membutuhkan perawatan medis dari petugas di sisi lintasan sebelum dibawa ke pusat medis untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Aprilia mengonfirmasi bahwa meskipun tidak ada cedera pada anggota tubuh lainnya, Martin dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih mendalam. Jorge Martin mengalami trauma dada. Sang pembalap dalam keadaan sadar tidak ada masalah dengan anggota tubuh lainnya, ungkap tim Martin seperti dikutip The Race. Kondisi Jorge Martin saat ini diketahui mengalami patah tulang di berbagai lengan kanannya dan akan dilarikan ke rumah sakit di Doha, Qatar. Jorge Martin saat ini mengalami memar tulang rusuk pada toraks kanan. Dia akan dibawa ke rumah sakit untuk menjalani CT scan guna penyelidikan lebih mendalam. Jorge Martin menjalani pemindaian CT yang menunjukkan peningkatan pneumotoraks, sehingga perlu dilakukan pemasangan drainase pada aspirasi. Martin diketahui harus tetap menjalani observasi selama beberapa hari di rumah sakit hingga pneumotoraksnya pulih, ujar tim Martin. Tim kemudian mengonfirmasi bahwa Jorge Martin juga didiagnosis menderita 6 patah tulang rusuk. Pemeriksaan akhir juga menunjukkan adanya 6 patah tulang lengkung kosta posterior kanan, dari 1 hingga 6, tambahnya. Aprilia menjalani IP Qatar yang sulit pada hari Minggu, dengan pembalap utamanya Marco Bezzecchi di posisi ke-10 dan terpaut 14,3 detik dari pemenang balapan Marc Marquez. CEO merek Italia, Massimo Rivola, menyatakan kekecewaannya atas penampilan Aprilia di Qatar, seraya menyatakan bahwa pihaknya lebih mengandalkan Jorge Martin. Julukan Baby Alien, Marc Marquez masih terbukti di Qatar. Marc Marquez punya julukan The Baby Alien di ajang balap MotoGP. Di Qatar kemarin, Marquez kembali menunjukkan julukan tersebut bukan sembarang diberikan kepadanya. Seperti diketahui, Marc Marquez mengalami insiden dengan Alex Marquez di tikungan pertama usai lampu hijau menyala. Akibat insiden tersebut, motor Marc Marquez kehilangan salah satu perangkat aerodinamika di bagian belakang. Meskipun mengalami kerusakan pada motornya, namun Marc Marquez mengaku tidak merasakan perubahan yang signifikan atas performa motor. Tidak, saya hanya kehilangan sayap terkecil kursi. Jadi, saya tidak merasakan apapun, ujar Marquez seperti dikutip dari Crash. Di putaran awal, akibat insiden tersebut Marc Marquez gagal mempertahankan posisi depan. Akibatnya dirinya harus berada di belakang Franco Morbidelli dari VR46 Racing Team. Walaupun mengaku tidak merasakan perubahan, namun dari balapan yang ditunjukkan, Marquez tampak kesulitan untuk merebut kembali posisi pertama dari Morbidelli. Bahkan Marquez sempat disalip oleh Maverick Vinales dari KTM dan rekan satu timnya yakni Francesco Bagnaia. Bagnaia yang merupakan rekan satu tim dengan motor yang sama, tentu punya aerodinamika yang lebih sempurna dari Marc Marquez. Tak heran, Pecco sapaan akrabnya, sempat menyalip Marquez di lap pertengahan. Nah disinilah Marc Marquez menunjukkan julukan The Baby Alien yang diberikan kepadanya. Meskipun perangkat aerodinamika rusak, namun pembalap bernomor 93 itu tetap bisa mengatasi kesulitan di lintasan. Hal ini terbukti dari kemampuannya menyalip beberapa pembalap seperti Pecco, Vinales, bahkan Morbidelli yang memimpin balapan. Bahkan pembalap Spanyol itu mempertahankan posisi terdepan dan memenangkan balapan MotoGP Qatar 2025. Menurut Marquez, MotoGP Qatar merupakan seri yang paling penting baginya. Mantan pembalap Honda itu mengaku, sebenarnya setiap balapan di Qatar selalu mendapatkan kesulitan. Saya sangat gembira, terutama karena bagi saya ini adalah akhir pekan terpenting musim ini. Karena Thailand, Argentina, Austin merupakan sirkuit yang bagus bagi saya, tetapi ini merupakan sirkuit pertama di mana saya berkata, oke, mungkin saya akan sedikit kesulitan. Dan saya tahu bahwa Pecco, Alex, dan Di Gianantonio dan beberapa pembalap lainnya sangat cepat di sini.
Tetapi saya bekerja keras selama akhir pekan. Saya melangkah di tikungan cepat sebelah kanan, yang juga sangat penting, ungkap Marquez. Pecco Bagnaia, dari P11 ke P2 saya mengorbankan banyak grip. Setelah kecewa hanya finish ke-8 dalam sprint race, Pecco Bagnaia berjanji akan menampilkan balapan yang berbeda pada hari Minggu dan dia menepati janjinya. Pada 2 lap pertama, rider Ducati Lenovo itu menyalip 6 pembalap sekaligus dan dengan cepat menemukan dirinya di jalur untuk meraih podium. Di pertengahan balapan, Pecco tampak berpeluang besar untuk menang. Tetapi ternyata kecepatannya tidak cukup untuk memimpin balapan. Rekan setimnya Marc Marquez tetap tak tersentuh sepanjang balapan dengan pengelolaan ban yang brilian. Begitu juga dengan Maverick Vinales yang secara mengejutkan mampu bersaing melawan beberapa pembalap Desmosedici. Hal ini membuat Francesco Bagnaia hanya finish di posisi ketiga. Tapi jika melihat dia start dari posisi ke-11 di grid, itu adalah comeback yang sensasional. Tetapi jika melihat hasil LIPI Qatar secara keseluruhan, itu sangat mengecewakan bagi Pecco. Usai balapan Pecco Bagnaia mengatakan, "Ya, saya harus puas dengan hasil yang saya raih di Qatar dan saya ingin mencoba bahagia dengan itu. Karena posisi start tidak bagus dan kemarin sangat sulit untuk melewati lintasan. Tapi hari ini berhasil dan saya mampu melesat sejauh ini dengan sangat cepat dan penuh percaya diri. Ini adalah hal yang sangat bagus. Saya memiliki kecepatan yang sangat baik, tetapi saya jelas mengorbankan terlalu banyak grip saat merangsek ke depan. Kemudian pada lap terakhir ban belakang saya aus dan cadangannya habis," ungkap Bagnaia. Pecco juga mengaku bahwa duelnya melawan rekannya di VR46 Akademi Franco Morbidelli sebagai pertarungan yang menentukan. Dengan Frankie, pertarungan memperebutkan posisi ketiga sangat menentukan dan itu tidak hanya menghabiskan waktu tetapi juga banyak energi dan tenaga. Begitu saya berhasil menyalipnya, saya tidak bisa gaspol lagi seperti sebelumnya. Namun, saya belajar dari tahun lalu dan menyadari bahwa posisi ketiga sudah cukup, ungkap juara dunia 3 kali itu. Pecco Bagnaia masih belum bisa melupakan kekecewaannya dalam sprint hari Sabtu. "Saya masih kesal. Karena jika saya bisa tampil luar biasa pada hari Minggu, mengapa saya tidak bisa melakukannya di hari Sabtu? Ceritanya selalu sama. Sabtu tetap menjadi masalah besar bagi saya. Kami hanya harus terus berusaha mengatasinya," ungkap Bagnaia. Garasi Ducati berubah riuh setelah informasi soal penalti tekanan ban untuk Maverick Vinales diumumkan. Dari finish ketiga, Pecco Bagnaia naik ke posisi kedua. Rider berusia 28 tahun itu bertahan di peringkat 3 dalam klasemen dengan 97 poin. Vinales dijatuhi penalti 16 detik, kehilangan P2. Maverick Vinales balapan dengan sensasional untuk finish kedua di MotoGP Qatar 2025. Namun, Vinales mesti kehilangan podiumnya karena aturan tekanan ban. Di sirkuit Lusail pada Senin 14 April dini hari WIB, pebalap Tech 3 itu memulai dari grid ke-6. Vinales melesat setelah start, yang dilanjutkan dengan menyalip Marc Marquez untuk mengambil alih posisi terdepan. Pada prosesnya, Vinales harus puas finish runner-up setelah di-takeover pemenang balapan Marc Marquez di 6 putaran terakhir. Francesco Bagnaia finish ketiga. Akan tetapi, kegembiraan Maverick Vinales hanya berlangsung singkat. Berdasarkan investigasi Stewart, Vinales dinyatakan gagal mencapai tekanan minimum ban yang ditentukan setidaknya untuk 60% putaran balapan. Pelanggaran ini membuat Vinales dijatuhi penalti 16 detik sehingga melorot ke posisi 14. Imbas hukuman Vinales, Bagnaia kini berhak atas podium kedua, dan Franco Morbidelli, yang tadinya finish keempat jadi P3. Diwartakan crash, hukuman terhadap Maverick Vinales itu kemungkinan besar merupakan hasil dari 5 putaran saat memimpin balapan. Berikut ini hasil MotoGP Qatar 2025 setelah penalti Vinales.